Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sadaya. Selamat datang di kanal ini. Pada video ini saya tidak akan membaca puisi, berdeklamasi, ataupun mengajak untuk bertilawah. Tetapi saya akan lebih banyak berbagi tentang ringkasan materi bahasa Indonesia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk adik-adik yang tengah mengikuti pembelajaran dari rumah. Simak terus ya. Baik para pembelajar, kita ketahui bersama bahwa dalam keterampilan berbahasa itu terdiri dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, atau biasa dikenal dengan sebutan makracalis. Dan pada kesempatan ini, saya akan berbagi lebih kepada bagaimana cara kita untuk terampil membaca. Lebih khususnya, membaca paragraf. Apa sih itu paragraf? Ketika membaca sebuah tulisan, entah itu artikel, makalah, atau buku, kita melihat kenyataan bahwa tulisan itu terbagi dalam kelompok-kelompok kalimat. Setiap kelompok kalimat itu ditandai dengan baris baru yang ditulis agak menjorok ke dalam. Jika kita amati lebih teliti, ternyata kalimat-kalimat yang tergabung dalam sebuah kelompok itu saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu buah pikiran yang sejalan dengan buah pikiran seluruh tulisan. Nah, sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu buah pikiran itu disebut paragraf atau alinea. Kemudian, sekumpulan paragraf pada tulisan itu disebut dengan teks, wacana, pustaka, referensi, atau bacaan itu sendiri. Selanjutnya, adapun unsur-unsur yang terdapat pada sebuah paragraf. Yang pertama, terdapat judul. Yang kedua, tentu terdapat kalimat utama atau kalimat pertama, atau biasa disebut juga dengan kalimat pokok. Selanjutnya, terdapat kalimat penjelas, lalu terdapat gagasan utama, atau biasa juga disebut dengan pikiran utama, pokok pikiran, gagasan pokok, ide utama, topik utama, ataupun isi paragraf. Selanjutnya, terdapat gagasan penjelas. Dan yang terakhir, terdapat punktuasi atau tanda baca. Ini semua adalah unsur-unsur yang terdapat pada sebuah paragraf. Berikutnya, dalam sebuah paragraf, tentu juga terdapat sebuah syarat yang perlu kita ketahui. Yang pertama, setiap kalimat yang terdapat pada sebuah paragraf haruslah memiliki kesatuan. Yang kedua, setiap kalimat yang terdapat pada sebuah paragraf haruslah memiliki kepaduan. Jadi, harus satu dan padu. Nah, untuk kepaduan ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu kepaduan bentuk atau kata, istilahnya kohesi, dan kepaduan makna, istilahnya koherensi. Lalu bagaimana untuk mengetahui setiap kalimat pada paragraf itu satu atau memiliki kesatuan? Nah, jika pada kalimat awal dalam sebuah paragraf itu merupakan gagasan utamanya, maka kalimat-kalimat selanjutnya haruslah mendukung gagasan utama pada kalimat pertama. Jadi semuanya harus saling mendukung. Selanjutnya, yang dinamakan kohesi, yaitu kepaduan bentuk atau kata. Untuk lebih jelasnya, coba deh perhatikan paragraf berikut ini.
Paragraf tersebut terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kalimat kedua dan seterusnya harus memiliki kepaduan bentuk atau kata dengan kalimat yang pertama. Caranya bagaimana? Yang pertama, terdapat pengulangan kata atau repetisi, baik yang sama persis dengan kata yang pertama atau sebagian dengan kalimat yang pertama. Yang kedua, terdapat kata ganti tunjuk ataupun kata ganti orang. Kata ganti tunjuk misalnya ini, itu, yakni, yaitu. Kemudian kata ganti orang atau nomina misalnya dia, ia, mereka, atau klitiknya. Selanjutnya, hal lain yang membuat padu adalah kata hubung atau konjungsi antar kalimat. Misalnya, meskipun, setelah itu, sebaliknya, sesungguhnya, bahkan, namun, akan tetapi, dengan demikian, oleh karena itu, sebelum itu, dan lain-lain. Nah, ini semua merujuk kepada kalimat yang pertama dan dinamakan dengan kohesi. Sekarang, coba deh perhatikan paragraf yang tadi. Setelah dicermati, terlihat bukan? Terdapat kepaduan bentuk atau katanya. Di antaranya terdapat repetisi kata presiden. Kemudian terdapat kata ganti tunjuk ini. Lalu terdapat kata ganti dia dan klitiknya. Dan juga terdapat konjungsi antar kalimat. Artinya paragraf tadi sudah padu. Begitu kira-kira. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan koherensi? Kalau koherensi adalah kepaduan makna. Artinya, makna dari setiap kalimat haruslah nyambung dengan gagasan utama. Contohnya terdapat bentuk atau kata yang kalimat keduanya itu berbeda dengan kalimat yang pertama, tetapi memiliki makna yang sama. Misalnya, dalam paragraf tadi, kata Presiden Abdurrahman Wahid digantikan dengan kata Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai dari Jawa Timur, dia, mantan Ketua PBNU. Nah, tidak ada pengulangan kata, tetapi ada beberapa bentukan kata lain yang maknanya sama dengan bentuk yang terdapat pada kalimat nomor 1. Inilah yang dinamakan koherensi, sehingga paragraf di atas saling menyambung dan runtut. Yang terakhir, yang perlu diketahui adalah berkaitan dengan jenis-jenis paragraf. Paragraf yang baik mengandung satu topik. Selanjutnya, topik paragraf itu sering disebut pikiran utama, pokok pikiran, gagasan pokok, ide utama, topik utama, isi paragraf, atau mungkin masih ada istilah lain yang semakna. Intinya, sebuah paragraf mengandung sesuatu yang diungkapkan. Dalam sebuah paragraf, pikiran utama itu pada umumnya terletak pada kalimat utama atau deduktif. Akan tetapi, letak pikiran utama dalam paragraf itu tidak menentu. Terkadang terdapat di bagian awal atau istilahnya deduktif, kemudian di bagian akhir atau istilahnya induktif, atau terdapat di awal dan di akhir. Istilahnya kadang disebut campuran, kadang juga disebut deduktif-induktif. Nah, baik adik-adik, untuk pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan jenis-jenis paragraf akan saya ulas pada video berikutnya. Demikian, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.